Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Randy. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah reyot yang hampir rubuh. Atap rumah itu bocor di sana-sini, dindingnya dari papan kayu lapuk, dan lantainya masih berupa tanah yang mengeras. Setiap pagi, suara ayam berkokok dan aroma tanah basah menyambutnya. Tapi bukan itu yang membuat masa kecil Randy begitu sulit, melainkan perlakuan orang-orang di sekitarnya. Sejak kecil, Randy sudah terbiasa dengan ejekan. Anak-anak di sekolah memanggilnya Randy pemulung, karena setiap sore sepulang sekolah, ia membantu ibunya mengumpulkan botol bekas dari tempat sampah. Mereka tertawa saat melihat baju Randy yang selalu sama setiap hari, penuh tambalan dan bau apek. Bahkan gurunya, seorang pria tua bernama Pak Gino, pernah secara tidak sengaja mempermalukan Randy di depan kelas. Siapa yang tidak bayar SPP lagi bulan ini? Oh, tentu saja, Randy, ucap Pak Gino sambil melihat ke daftar, membuat seluruh kelas tertawa. Randy hanya menunduk, menahan perih yang terasa menusuk lebih dalam daripada rasa lapar yang ia rasakan tiap malam. Ayah Randy adalah seorang pemulung keliling, pria dengan punggung bungkuk dan tangan kasar yang selalu pulang membawa karung besar berisi kardus dan botol bekas. Ibunya bekerja serabutan, kadang mencuci pakaian warga desa yang kaya, kadang ikut memulung bersama ayah Randy. Meskipun hidup mereka miskin, kedua orang tuanya selalu mengajarkan Randy untuk jujur, berani, dan punya mimpi besar. Namun, mimpi itu terasa sangat jauh bagi seorang anak miskin seperti Randy. Suatu hari, Randy duduk sendiri di pojok kelas. Ia sedang membaca buku pinjaman dari perpustakaan sekolah, tentang pengusaha sukses yang membangun kerajaan bisnis dari nol. Ia begitu terinspirasi. Tapi ketika ia mencoba bercerita tentang mimpinya menjadi pengusaha kepada teman sekelas, mereka malah mengejeknya habis-habisan. Kamu jadi pengusaha? Hahaha. Randy, kamu bisa beli sepatu dulu nggak? Masih bolong itu. Tawa Andra, anak kepala desa, disambut gelak tawa teman-teman lain. Sejak hari itu, Randy tidak lagi berbicara soal mimpinya. Ia simpan sendiri dalam hatinya, bersama dengan semua rasa malu dan sakit hati yang ia rasakan. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah ejekan dari teman atau guru. Yang paling menusuk adalah perlakuan dari orang-orang dewasa yang seharusnya tahu lebih baik. Pernah suatu hari, saat ibunya terlambat membayar utang ke warung, pemilik warung menghina keluarganya di depan banyak orang. Kalian ini cuma sampah masyarakat. Makan pun numpang belas kasihan. Randy itu nanti paling juga jadi pemulung kayak bapaknya. Randy mendengar semua itu. Ia berdiri di balik pohon, menggenggam erat bukunya, dan menatap langit yang mulai gelap. Dalam hatinya, ia berjanji, aku akan buktikan. Suatu hari nanti, aku akan jadi seseorang. Aku akan buat mereka menyesal telah menghina keluargaku. Malam itu, untuk pertama kalinya, Randy menulis mimpinya di selembar kertas sobekan dari buku usang. Aku akan sukses. Aku akan kaya. Aku akan bantu orang-orang miskin seperti aku. Tapi yang paling penting, aku akan buat mereka yang meremehkanku tunduk dan menyesal. Lalu ia menyelipkan kertas itu di bawah bantalnya. Setiap malam sebelum tidur, ia membacanya. Dan setiap kali rasa lapar membuat perutnya perih, ia menahannya sambil menguatkan tekad. Randy tahu, jalan menuju mimpinya tidak mudah. Tapi luka yang ia bawa sejak kecil akan menjadi bahan bakar untuk membakar semangatnya. Ia tidak akan berhenti. Ia tidak akan kalah. Karena dia percaya, orang yang diremehkan hari ini bisa jadi orang yang paling ditakuti esok hari. Dan dari sanalah semuanya dimulai. Waktu terus berjalan. Randy kini duduk di bangku SMA. Meski hidupnya masih serba kekurangan, ia tumbuh menjadi remaja yang pintar, rajin, dan penuh semangat. Di sekolah, Randy terkenal sebagai siswa yang selalu mendapatkan peringkat atas. Meskipun ia tak pernah punya seragam baru, sepatu layak pakai, atau bahkan uang saku. Suatu hari, ketika Randy sedang membersihkan perpustakaan sekolah, pekerjaan sukarela yang ia lakukan agar bisa membaca buku lebih lama, datanglah seorang gadis yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Alia.
Gadis itu adalah ketua OSIS, cantik, cerdas, dan berasal dari keluarga yang sangat kaya. Ayahnya seorang pengusaha terkenal di kota kabupaten. Alia selalu tampil rapi, wangi, dan dikelilingi teman-teman dari kalangan atas. Tapi entah mengapa, Randy merasa ada sesuatu dari Alia yang berbeda. Ia tak hanya cantik, tapi juga terlihat peduli pada orang lain. Beberapa kali Alia tersenyum padanya saat mereka berpapasan. Dan bagi Randy, senyum itu cukup untuk menyalakan harapan kecil dalam hatinya. Lama-lama, Randy jatuh cinta. Namun ia sadar, cintanya seperti bunga liar yang tumbuh di atas batu. Tak mungkin hidup, tak mungkin tumbuh subur. Tapi perasaan itu tak bisa ia hentikan. Suatu sore, Randy memberanikan diri menulis surat untuk Alia. Ia tahu ini nekat, tapi ia hanya ingin mengungkapkan isi hatinya, bukan untuk meminta balasan. Surat itu ia letakkan diam-diam di laci meja Alia. Isinya sederhana. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi aku selalu memperhatikanmu dari jauh, dan aku kagum padamu. Terima kasih karena sudah pernah tersenyum padaku. Itu cukup membuat hariku lebih berwarna. Keesokan harinya, surat itu dibaca Alia. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah mimpi buruk bagi Randy. Di kantin sekolah, Alia tiba-tiba berdiri di meja tengah, dikelilingi teman-temannya. Ia memegang surat itu tinggi-tinggi. Siapa yang kira-kira kirim surat ini ya? Katanya bukan siapa-siapa, tapi nekat banget ngaku suka aku. Ucapnya dengan nada menggoda. Semua mata memandang ke arah Randy, yang duduk di pojok, sendirian. Lalu Andra, anak kepala desa yang juga menyukai Alia, berteriak. Jelas itu si Randy pemulung. Siapa lagi yang punya nyali segede dosa buat suka Alia? Ledakan tawa memenuhi kantin. Alia tersenyum sinis dan menyobek surat itu menjadi dua, lalu membuangnya ke lantai. Kalau kamu memang suka aku, ucap Alia dingin ke arah Randy. Coba berkaca dulu. Lihat diri kamu. Kamu bahkan gak pantas duduk satu meja sama aku. Hari itu, Randy tidak makan. Ia berjalan pulang dengan kepala tertunduk. Rasa malu menelan harga dirinya. Namun rasa sakit belum berhenti sampai di situ. Malamnya, ayah Randy sakit keras dan butuh pengobatan segera. Ibunya datang mengetuk rumah orang-orang kaya di desa, termasuk rumah keluarga Alia. Tapi mereka hanya diberi tatapan jijik dan pintu yang dibanting. Saat itu juga, ayah Alia keluar dan menyuruh ibunya Randy pergi. Kalian ini cuma beban masyarakat. Masih juga minta belas kasihan? Sudahlah, lebih baik anakmu itu kerja jadi kuli atau pembantu di rumah saya saja. Daripada sekolah tinggi-tinggi tapi ujung-ujungnya tetap jadi miskin. Randy mendengar semua itu sambil berdiri di kejauhan. Tangannya mengepal, matanya berkaca-kaca. Tapi tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap rumah besar itu, tempat semua rasa malu, hinaan, dan kebencian bersarang. Dan malam itu, di samping ranjang ayahnya yang terbatuk-batuk hebat, Randy membuat janji baru dalam hati. Suatu hari nanti, aku akan kembali. Tidak sebagai peminta-minta, tapi sebagai seseorang yang mereka tidak pernah bayangkan. Dan saat itu tiba, aku tidak akan membalas dengan hinaan, tapi dengan kekuatan yang mereka sendiri tidak bisa tolak. Malam itu, bukan hanya cinta yang patah, tapi lahir juga kebangkitan. Luka yang dalam telah membentuk tekad yang lebih keras dari baja. Dan Randy sudah siap untuk meninggalkan segalanya demi satu tujuan, membuktikan bahwa orang miskin bukan berarti tidak berharga. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hujan turun deras membasahi desa kecil tempat Randy tinggal. Langit gelap, jalanan becek, dan angin berhembus kencang membawa hawa dingin yang menembus sampai ke tulang. Malam itu, ayah Randy mengembuskan napas terakhirnya setelah berjuang melawan penyakit yang tak sempat terobati dengan baik. Pemakamannya sunyi. Tak ada yang datang selain beberapa tetangga miskin yang juga hanya bisa mendoakan dalam diam. Tak ada tenda. Tak ada ucapan belasungkawa dari orang-orang yang dulu menikmati jasa pemulungannya. Bahkan, keluarga Alia yang pernah bersinggungan dengannya tak menoleh sedikit pun. Setelah ayahnya dikuburkan,
Randy memandangi kuburan itu lama. Ia berdiri dalam diam. Hujan mengguyur tubuh kurusnya yang hanya berbalut jaket lusuh. Ibunya menggigil di sampingnya, memegang payung tua yang patah di ujungnya. "Bu," kata Randy lirih. "Randy nggak bisa terus di sini." Ibunya menatapnya, mata merah dan sembab. "Kamu mau kemana, Nak?" "Jakarta." Seketika, hatinya terasa berat mengucapkannya. Tapi tekadnya telah bulat. "Di sini Randy cuma jadi bahan hinaan, Bu. Tapi kalau terus bertahan, hidup kita nggak akan pernah berubah." Randy mau ke Jakarta. Cari kerja. Cari ilmu. Cari jalan supaya kita nggak terus hidup seperti ini. Ibunya menahan tangis. Ia tahu, keputusan itu berat. Tapi ia juga tahu, anaknya bukan lagi anak kecil yang bisa dihentikan hanya dengan pelukan. Keesokan harinya, dengan hanya membawa satu tas kain berisi 2 potong baju dan selembar foto keluarga, Randy berpamitan. Ia menggenggam uang pemberian ibunya, Rp50.000 terakhir yang mereka punya. Tidak cukup untuk hidup seminggu di Jakarta, tapi cukup untuk menjadi langkah pertama menuju mimpi. Di dalam bus tua yang berangkat dari terminal kecil, Randy duduk dekat jendela. Ia menatap keluar, memandangi desanya yang perlahan menghilang di balik kabut pagi. Di sana ada semua luka, ejekan, dan kenangan pahit. Tapi juga ada alasan kenapa ia harus pergi. Tiba di Jakarta, semuanya terasa asing. Gedung tinggi menjulang, kendaraan lalu lalang tanpa henti. Orang-orang berjalan cepat seperti tak peduli siapapun di sekitarnya. Randy sempat bingung harus kemana. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan menyerah. Hari-hari awal di Jakarta adalah perjuangan. Randy tidur di emperan toko, makan dari sisa warung, dan mencoba mencari pekerjaan ke sana kemari. Ia pernah diusir, dibentak, bahkan ditipu. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Dalam benaknya hanya ada satu kalimat. "Aku tidak akan pulang sebelum berhasil." Setelah seminggu, ia diterima bekerja sebagai kuli bangunan. Gajinya kecil, tapi cukup untuk makan sehari dan menabung sedikit. Setelah itu, ia pindah jadi tukang cuci piring di sebuah warung makan. Di warung itulah, ia bertemu Pak Jaya, pemilik warung yang keras namun bijak. "Anak muda, kamu kerja paling rajin di sini. Tapi matamu, bukan mata anak yang cuma mau hidup pas-pasan. Kamu mau jadi apa sebenarnya?" tanya Pak Jaya suatu malam. "Saya mau jadi pengusaha, Pak," jawab Randy tegas. Pak Jaya tertawa. "Modalnya mana?" Randy tersenyum. "Belum ada. Tapi ilmunya sedang saya cari." Sejak saat itu, Pak Jaya membiarkan Randy menggunakan komputer tuanya di pojok dapur. Setiap malam, setelah warung tutup, Randy belajar. Ia buka internet, pelajari semua hal tentang bisnis, marketing, investasi, dan teknologi. Ia juga membaca buku bekas dari pasar loak yang dibelinya murah. Dari hasil kerja kerasnya, ia mulai mencoba berjualan kecil-kecilan. Awalnya jualan aksesoris lewat media sosial, lalu pindah ke produk herbal yang ia beli dari distributor. Banyak yang gagal. Tak sedikit pembeli menipu, orderan batal, hingga rugi besar. Tapi semua itu tak membuatnya berhenti. Ia selalu ingat wajah ibunya, rumah reot mereka, dan hinaan yang dulu menampar hatinya. Malam-malam penuh kerja keras itu mengubah Randy. Ia bukan lagi remaja miskin dari desa, tapi pria muda yang haus akan pembuktian. Di balik kesunyian malam Jakarta, dengan tangan kasar dan mata lelah, Randy sedang membangun fondasi mimpinya. Dan di sudut warung tua itu, ia menulis ulang mimpinya. "Aku akan membuktikan pada dunia bahwa orang miskin pun bisa menciptakan keajaiban." Perjalanan masih panjang. Tapi bagi Randy, setiap luka dan tetes keringat adalah batu loncatan. Kini ia bukan hanya lari dari masa lalu, ia sedang mengejar masa depan yang akan mengubah segalanya. 3 tahun telah berlalu sejak Randy meninggalkan desanya. Di sebuah kamar kontrakan sempit yang hanya muat 1 kasur dan 1 meja lipat, Randy duduk menatap layar laptop bekas yang sering tiba-tiba mati sendiri. Di layar itu, terbuka dashboard toko online-nya yang sederhana,
Hasil dari kerja keras bertahun-tahun, belajar dari nol, gagal berulang kali, lalu mencoba lagi dengan kepala tegak. Pagi itu, untuk pertama kalinya, ia melihat notifikasi masuk bertubi-tubi. 15 pesanan dalam 1 jam. Produk herbal yang ia pasarkan secara daring, hasil kerjasama dengan petani di daerah Sukabumi, mulai diminati pasar. Strategi iklan digital yang ia pelajari secara otodidak dari YouTube dan forum bisnis ternyata mulai membuahkan hasil. Randy tersenyum kecil, lalu menatap foto almarhum ayahnya yang ia letakkan di dinding. "Pak, sepertinya langkah pertama sudah berhasil." Namun jalan menuju sukses tak pernah lurus. Saat bisnis herbalnya mulai menanjak, pesaingnya menjiplak semua produknya dan menjatuhkan rating toko online-nya dengan ulasan palsu. Pendapatan turun drastis. Randy kalut, bingung, dan nyaris putus asa. Tapi daripada menyerah, ia mengganti strategi. Ia berhenti menjual produk generik dan mulai menciptakan merek sendiri. Ia belajar tentang branding, membuat logo sederhana, bahkan menyusun kisah emosional di balik setiap produknya. Kisah tentang petani kecil, tentang kesehatan, tentang harapan. Dan satu hal yang membedakan dia dengan yang lain. Transparansi. Ia mengunggah video proses produksi, memperkenalkan tim petani mitra, dan membuka semua testimoni secara terbuka. Orang akan percaya kalau kamu jujur, pikir Randy. Ia juga mulai membuat video pendek di media sosial. Wajahnya tetap di belakang layar, tapi ceritanya menyentuh. Tentang anak miskin yang berjuang menciptakan peluang. Salah satu videonya menembus 1 juta penonton dalam 2 hari. Komentarnya dipenuhi orang yang merasa terinspirasi. Banyak dari mereka akhirnya menjadi pelanggan loyal. Bahkan, seorang investor muda dari Jakarta menghubunginya lewat DM, menawarkan kerjasama. Tak butuh waktu lama, Randy membuka usaha secara resmi, RZ Natural Health. Ia mengontrak sebuah ruko kecil di pinggiran Jakarta, menyewa 2 orang staf, dan membawa ibunya pindah dari desa ke kota untuk membantunya mengelola usaha. Saat ibunya melihat tempat usaha itu untuk pertama kalinya, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Semua ini, kamu yang bangun sendiri, nak." Randy hanya menjawab dengan pelukan. Tahun itu, Randy menerima penghargaan dari komunitas wirausaha muda karena dianggap sukses membangun bisnis dari nol tanpa modal besar. Wajahnya mulai dikenal, meski ia tetap rendah hati dan tidak mau tampil berlebihan. Di balik kesuksesannya, ia tahu, semua ini bukan sekadar pencapaian pribadi. Ini adalah pembuktian bahwa orang seperti dirinya, yang dulu diremehkan, bisa berdiri tegak. Bahwa luka masa lalu bisa dijadikan bahan bakar untuk membakar semangat perubahan. Suatu malam, saat Randy duduk sendiri di ruko yang kini perlahan tumbuh menjadi kantor kecil, ia membuka kembali sobekan kertas yang dulu ia tulis di bawah bantal saat kecil. "Aku akan sukses. Aku akan kaya. Aku akan bantu orang-orang miskin seperti aku. Tapi yang paling penting, aku akan buat mereka yang meremehkanku tunduk dan menyesal." Ia tersenyum. Belum selesai. Perjalanannya baru setengah. Tapi kali ini, ia tak lagi berjalan sendirian. Di belakangnya, ada ratusan pelanggan yang percaya padanya. Ada puluhan petani kecil yang kehidupannya berubah. Dan di hadapannya, terbentang jalan yang akan membawanya kembali ke tempat segalanya bermula. Ke desa. Ke masa lalu yang dulu menyakitkan. Dan ia tahu, saat waktunya tiba, ia akan kembali. Tapi bukan sebagai anak miskin yang dulu dihina. Ia akan kembali sebagai jawaban dari semua ejekan. Sebagai seseorang yang pernah dihancurkan, tapi bangkit lebih kuat dari siapapun. 5 tahun berlalu sejak Randy pergi dari desa kecil yang dulu menelannya dengan ejekan dan rasa malu. Kini ia kembali, tapi bukan sebagai anak pemulung. Ia datang dengan mobil hitam mengilap, sopir pribadi, dan pakaian rapi yang mencerminkan kelas baru yang ia raih. Tapi di balik jas mahal itu, hatinya tetap membawa luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Luka yang kini menjadi bahan bakar kesuksesan. Desa itu tidak banyak berubah. Rumah-rumah reot masih berdiri di pinggir jalan berlumpur. Anak-anak masih berlarian tanpa alas kaki.
Tapi ada satu perbedaan besar. Kini hampir semua orang menatapnya dengan takjub. Itu bukan si Randy yang dulu suka ngumpulin botol bekas. Yang dulu ditolak sama Alia. Gila, lihat tuh mobilnya. Astaga. Semua bisik-bisik itu tak mampu menggoyahkan langkah Randy. Ia berjalan pelan menuju rumah lamanya yang kini sudah direnovasi oleh timnya beberapa minggu sebelum ia datang. Rumah kecil itu sudah berdinding kokoh, atapnya tak lagi bocor, dan di teras berdiri seorang wanita parubaya yang dulu meneteskan air mata karena tak bisa membeli obat untuk suaminya. Bu. Randy memeluk ibunya erat. Aku janji bawa ibu pulang. Sekarang kita bukan penonton di kampung ini, Bu. Kita bagian dari perubahan. Beberapa hari kemudian, Randy mengumumkan bahwa ia akan membangun pusat pelatihan kewirausahaan gratis untuk anak-anak muda desa. Ia juga akan membuka koperasi petani modern, agar hasil bumi desa tidak lagi dijual murah ke tengkulak. Ia bahkan menyumbangkan alat-alat pertanian terbaru dan membuka lowongan kerja bagi warga. Semua kepala desa, tokoh masyarakat, dan bahkan orang-orang yang dulu mencibirnya, termasuk orang tua Alia, hadir dalam acara peresmiannya. Mereka duduk di deretan kursi plastik, menunduk saat nama Randy disebut sebagai investor utama. Wajah Pak Surya, ayah Alia, terlihat menegang. Ia ingat betul saat dulu menyuruh ibu Randy pergi dan menawarkan Randy kerja sebagai pembantu rumahnya. Kini, orang yang dulu dihina itu berdiri di atas panggung, disambut dengan tepuk tangan dan pujian dari pejabat daerah. Dan saat itu juga, Alia muncul. Ia sudah berubah. Wajahnya lebih dewasa, tapi mata itu masih sama, mata yang pernah menatap Randy dengan jijik. Kini, ia berjalan mendekat, tersenyum lembut. Randy, aku dengar semua tentang kamu. Aku bangga. Kamu luar biasa sekarang. Randy menatapnya, senyum tipis di bibirnya. Terima kasih, Alia. Dulu kamu benar. Aku memang bukan siapa-siapa. Tapi ternyata, orang yang bukan siapa-siapa bisa jadi sesuatu, asal diberi kesempatan. Alia menunduk. Wajahnya merah. Aku minta maaf atas semua yang pernah aku katakan. Randy menatap langit sesaat, mengingat semua ejekan, tawa, dan sobekan surat cinta yang dulu dipermalukan di depan banyak orang. Tapi ia tak lagi ingin membalas dengan dendam. Sudah lama aku maafkan. Karena tanpa semua itu, aku mungkin gak pernah sampai di titik ini. Beberapa hari setelah acara besar itu, Pak Surya mendatangi Randy secara pribadi. Ia datang membawa proposal proyek dan menawarkan kerjasama. Wajahnya memelas. Nadanya tak lagi arogan seperti dulu. Namun Randy menatapnya datar. Dulu Bapak bilang saya harus kerja jadi pembantu. Sekarang saya punya 100 lebih karyawan, dan sebagian besar dulunya pengangguran. Saya tidak dendam, Pak, tapi saya tahu betul, siapa yang layak saya percaya. Pak Surya menunduk, tak bisa berkata-kata. Hari itu, Randy kembali ke makam ayahnya. Ia berdiri di sana, memandangi batu nisan tua yang tak pernah diganti. Pak, aku sudah kembali, tapi bukan untuk pamer. Aku kembali untuk memastikan tak ada lagi anak yang merasa hina hanya karena miskin. Biar mereka tahu, kita bisa bangkit, dan mengubah dunia, satu langkah kecil demi langkah kecil. Di kejauhan, langit mulai cerah. Matahari sore menyinari desa yang dulu penuh luka. Dan di tengah desa itu, berdiri seorang pria yang pernah dihancurkan oleh kata-kata, tapi kini membalas semuanya. Dengan kekuatan, dengan keberhasilan, dan dengan kebaikan. Tanpa satu pun kata kasar. Tanpa perlu membalas dendam dengan caci maki. Karena balas dendam terbaik adalah saat mereka yang dulu meremehkan, kini tak bisa berkata apa-apa. Beberapa bulan setelah Randy membangun pusat pelatihan dan koperasi modern di desanya, perubahan mulai terasa. Anak-anak muda yang dulu hanya nongkrong di warung kopi mulai mengikuti pelatihan digital marketing, usaha tani, dan bisnis daring. Orang-orang tua mulai mendapatkan harga jual hasil panen yang jauh lebih tinggi karena sistem distribusi baru yang ia bawa. Tapi semua itu bukanlah inti dari cerita ini. Suatu hari, sebuah kabar menyebar cepat di desa.
Randy akan menjadi pembicara utama di Forum Pengusaha Muda Nasional. Disiarkan langsung di TV. Seluruh warga desa berbondong-bondong menonton lewat layar besar di balai desa yang dipasang khusus. Bahkan Pak Surya dan keluarganya ikut hadir, duduk di barisan depan. Di layar itu, tampak Randy naik ke panggung besar. Jas hitam, dasi merah marun, dan sorot mata penuh keteguhan. Ia berdiri dengan tenang. Lalu mulai bicara. Nama saya Randy Zulfikar. 5 tahun lalu saya adalah anak pemulung dari desa kecil yang tak dikenal siapa-siapa. Saya dibuang oleh cinta pertama saya. Ditolak mentah-mentah oleh orang tuanya karena kemiskinan saya dianggap aib. Tapi hari ini, saya berdiri di sini, bukan karena saya hebat, tapi karena saya menolak menerima takdir yang dipaksakan. Sorak tepuk tangan bergema di ruangan itu. Di balai desa, banyak yang mulai meneteskan air mata. Hari ini, saya ingin bicara pada setiap anak muda yang pernah diremehkan, dicaci, dianggap tidak akan jadi siapa-siapa. Jangan jadikan hinaan sebagai alasan untuk berhenti. Jadikan itu sebagai bukti bahwa kalian layak bangkit. Sorot kamera kemudian memperlihatkan profil Randy, CEO dan founder RZ Natural Health. Membawahi 200 karyawan aktif. Mitra tetap 30 kelompok tani di seluruh Indonesia. Donatur tetap program beasiswa untuk anak-anak miskin. Siaran itu viral. Video potongan pidatonya menyebar cepat di TikTok, Instagram, dan YouTube. Judul-judul video pun meledak. Dulu dihina karena miskin, sekarang sukses besar dan menginspirasi. Kisah Randy. Dari anak pemulung jadi pengusaha nasional. Kata-kata balas dendam terindah yang pernah ada. Namun puncak balas dendam Randy bukanlah saat ia terkenal. Bukan pula saat kekayaannya melonjak. Melainkan saat ia mendapat undangan istimewa sebagai pembicara tamu di alma mater SMA tempat ia dulu dihina. Sekolah itu masih berdiri megah. Hanya saja kini semua siswa dan guru menanti-nanti kehadirannya. Banner besar bertuliskan, "Selamat datang, Randy Zulfikar alumni sukses dan inspiratif," terpampang di pintu gerbang. Alia datang juga. Kini ia menjadi guru honorer di sekolah itu. Matanya tak lepas dari sosok Randy yang naik ke podium. Tenang, anggun, dan karismatik. "Anak-anak," kata Randy membuka pidatonya. "Saya berdiri di tempat ini sebagai bukti bahwa nilai rapor bukan segalanya. Bahwa kalian bukan ditentukan dari seberapa kaya orang tuamu, tapi seberapa keras kalian mau berjuang." Lalu ia berhenti sejenak, menatap barisan guru. "Saya pernah diusir dari ruang guru. Pernah dijadikan bahan tertawaan karena mengirim surat cinta dengan kertas lusuh. Tapi saya tidak menyesali semua itu. Karena semua luka itu, hari ini saya bawa kembali, untuk menunjukkan bahwa tidak ada luka yang sia-sia kalau kita mau bangkit." Guru-guru menunduk. Beberapa siswa terisak haru. Dan kemudian, ia memberikan hadiah terbesar. "Saya akan memberikan beasiswa penuh untuk 10 siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, setiap tahun. Termasuk pelatihan bisnis digital dan pendampingan wirausaha setelah lulus." Sorak-sorai menggema. Tangis pecah. Beberapa siswa langsung berdiri dan bertepuk tangan tanpa henti. Setelah acara selesai, Alia mendekatinya diam-diam. "Randy, aku tahu aku sudah kehilangan kesempatan terbaik dalam hidupku. Tapi, bolehkah aku tahu, apa kamu masih punya perasaan sedikit untuk aku?" Randy menatapnya. Mata tajam tapi lembut. "Aku sudah memaafkanmu, Alia. Tapi aku juga sudah mencintai seseorang yang mencintaiku saat aku bukan siapa-siapa." Alia hanya mampu menunduk, menahan rasa sesal yang tidak akan pernah selesai. Dan Randy melangkah pergi. Balas dendamnya telah selesai. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan membuktikan bahwa luka bisa jadi kekuatan. Bahwa rendahnya status bukan akhir segalanya. Kini, ia bukan sekadar anak miskin yang bangkit. Ia adalah simbol harapan. Dan dendam terindah adalah saat dunia akhirnya menyaksikanmu bersinar, sementara mereka yang dulu menertawakanmu hanya bisa terdiam dalam bayang-bayang cahayamu. Setahun setelah acara di sekolah,
Hidup Randy memasuki fase yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Bisnisnya terus berkembang pesat, dan ia mulai menjadi sosok yang dikenal luas sebagai wirausahawan muda yang sukses. Namun, meskipun begitu, hatinya tetap terasa hampa, sebuah rasa yang tak bisa ia jelaskan, bahkan dengan semua pencapaian yang kini ia raih. Randy semakin sibuk dengan jadwal yang padat. Ia sering bepergian ke berbagai kota untuk memberikan seminar tentang kewirausahaan, dan tak jarang menerima undangan dari stasiun TV untuk berbicara tentang kisah hidupnya yang menginspirasi. Namun di balik semua itu, ia mulai merasakan kesepian yang mendalam. Saat malam tiba, Randy seringkali duduk di balkon kantornya yang megah, menatap kota Jakarta yang tak pernah tidur. Ia merasa bahwa meskipun segala hal telah berubah, ada bagian dari dirinya yang masih terikat dengan masa lalu, dengan desa kecil yang ia tinggalkan, dengan mimpi-mimpi yang dulu tak lebih dari secarik harapan. Kenapa ya? Meskipun aku sudah punya segalanya, aku tetap merasa ada yang hilang, pikirnya. Satu malam, saat sedang duduk di ruang kerjanya, handphone Randy bergetar. Ia membuka pesan yang masuk, dari seorang nomor yang tidak ia kenal. Ia memeriksanya dengan rasa penasaran. Pesan. Randy, ini Alia. Aku tahu kamu sudah jauh berbeda sekarang. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku menyesal, sangat menyesal. Aku tahu aku salah, dan aku berharap kamu bisa memaafkanku. Tapi jika kamu sudah menemukan kebahagiaanmu sendiri, aku harap kamu tidak lupa bahwa dulu ada aku yang sangat mencintaimu. Randy menatap pesan itu lama. Alia, gadis yang dulu mencampakannya, yang pernah menjadi alasan ia merasa rendah diri dan terluka. Gadis yang kini, setelah bertahun-tahun, datang kembali dalam hidupnya dengan penyesalan dan pengakuan. Namun kali ini, Randy tidak merasa marah. Tidak ada rasa dendam lagi. Ia hanya tersenyum kecil, menulis balasan singkat, dan memutuskan untuk melanjutkan hidupnya. Balasan Randy. Alia, terima kasih. Semua yang terjadi membuat aku menjadi siapa aku sekarang. Aku sudah memaafkanmu lama sekali. Semoga hidupmu juga bahagia. Randy tahu, saat itu, bahwa ia telah melangkah jauh melewati masa lalu yang pernah mengekangnya. Dengan sebuah senyum tulus, ia menekan tombol kirim dan meletakkan ponsel itu di meja. Ia merasa lega, bebas. Beberapa bulan kemudian, ia kembali ke desanya. Tapi kali ini, bukan untuk membalas dendam atau menunjukkan apa yang telah ia capai. Ia datang hanya untuk sebuah tujuan, mengingatkan dirinya bahwa ia sudah meninggalkan masa lalu, dan sekarang saatnya untuk melangkah lebih jauh. Di tengah malam yang sunyi, ia berdiri di atas bukit tempat dulu ia sering melamun, memandang desa kecil itu yang kini sudah berubah. Pusat pelatihan, koperasi, dan fasilitas baru sudah membuat kehidupan warga desa jauh lebih baik. Tetapi yang lebih penting, ia kini merasa damai. Ternyata, kebahagiaan bukan hanya soal pencapaian besar atau penghargaan, katanya dalam hati. Kebahagiaan itu ada di dalam diri sendiri. Ada pada saat kita bisa memaafkan, bisa melupakan, dan bisa melangkah maju. Randy memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, dan meskipun ia sudah mencapai banyak hal, ia masih punya lebih banyak yang ingin dicapai. Tapi kali ini, ia tak lagi berlari mengejar pengakuan atau balas dendam. Ia berlari untuk dirinya sendiri, untuk menemukan kedamaian dalam hidupnya yang penuh warna ini. Di bandara, saat ia hendak menaiki pesawat, ia bertemu dengan seorang wanita yang tidak asing lagi, Maya. Seorang wanita yang sudah ia kenal beberapa tahun lalu ketika ia mengunjungi komunitas usaha kecil di Bali. Mereka bertemu lagi di Jakarta dalam sebuah seminar. Dan sejak itu hubungan mereka berkembang dengan sangat baik. Maya adalah seseorang yang bisa membuat Randy merasa tenang. Ia tak memandangnya sebagai pria sukses, melainkan sebagai Randy, pria dengan luka dan impian yang besar. Maya tersenyum saat melihat Randy berjalan mendekat. Kamu kelihatan lebih damai sekarang, katanya lembut. Randy tersenyum balik. Mungkin karena aku akhirnya bisa melepaskan yang dulu. Saat mereka naik pesawat menuju kota baru yang akan menjadi tempat ekspansi bisnisnya, Randy tahu, perjalanan hidupnya baru saja dimulai.
Tapi kali ini, ia tidak lagi merasa sendiri. Ia memiliki seseorang yang mendukungnya tanpa syarat. Dan yang terpenting, ia tidak lagi mencari balas dendam. Randy telah mengubah semua rasa sakit, kehilangan, dan penolakan menjadi kekuatan yang membawanya lebih tinggi. Kini, ia tak hanya dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, tapi juga sebagai orang yang tahu kapan harus berhenti mengejar masa lalu dan mulai menikmati perjalanan hidup yang penuh makna. Karena balas dendam terindah bukanlah kemenangan atas orang lain, tapi kemenangan atas diri sendiri. Setahun setelah pertemuannya dengan Maya, hidup Randy berada pada titik yang sangat berbeda. Ia tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai pemimpin yang peduli dengan perubahan sosial dan pemberdayaan. Perjalanan hidupnya, yang penuh dengan rintangan, kini menjadikannya simbol keberanian dan ketekunan yang menginspirasi ribuan orang. Namun, meski telah mencapai banyak hal, ada satu tujuan yang ia simpan dalam hatinya, mewujudkan impian terbesar yang pernah ia tulis saat masih kecil. Pusat pelatihan kewirausahaan yang ia bangun di desanya telah berkembang pesat. Namun Randy tahu bahwa pengaruh terbesar yang bisa ia ciptakan adalah dengan memberi akses pendidikan yang lebih luas, bukan hanya untuk masyarakat desanya, tetapi untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Randy bertekad untuk mendirikan Randy Julfikar Foundation, sebuah yayasan yang fokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk anak-anak muda yang kurang beruntung. Ia ingin memberikan mereka peluang yang pernah ia impikan dulu, kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka bisa sukses meski berasal dari latar belakang yang tidak mendukung. Di sela-sela kesibukannya, Randy mulai mengadakan berbagai program beasiswa, dengan fokus pada pendidikan wirausaha, teknologi, dan pengembangan diri. Ia bekerja sama dengan universitas-universitas dan perusahaan besar untuk menyediakan pelatihan gratis dan program magang bagi anak-anak muda yang menunjukkan potensi besar, namun terkendala oleh biaya. Suatu sore, saat berada di kantor pusat yayasannya, Randy menerima telepon dari seorang wanita yang sudah lama tidak ia dengar kabarnya, Alia. Alia? Suara Randy terdengar agak kaget. Aku minta maaf mengganggumu, Randy. Suara Alia terdengar agak cemas. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu, tapi aku ingin kamu tahu, aku sekarang bekerja di yayasan yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Aku juga mencoba melakukan hal yang baik, meski aku tahu tidak bisa menghapus semua kesalahan. Randy terdiam sejenak. Ia tidak marah. Tidak ada dendam. Cuma ada rasa kelegaan yang entah datang dari mana. Alia, kamu sudah berubah. Dan itu lebih dari cukup. Aku senang kamu bisa menemukan jalanmu sendiri. Mereka berbicara lebih lama. Dan meskipun Alia meminta maaf berkali-kali, Randy tahu bahwa tak ada lagi yang perlu diperbaiki antara mereka. Mereka sudah saling memaafkan tanpa kata-kata besar. Alia kini menjalani hidupnya dengan cara yang lebih baik, berusaha memberi manfaat untuk orang lain, dan itu sudah cukup. Namun, di dalam hati Randy, ia merasa bahwa kesuksesan yang ia raih bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan, ia merasa lebih termotivasi untuk melangkah lebih jauh lagi. Dalam sebuah acara amal yang ia selenggarakan untuk yayasan yang baru ia dirikan, Randy mengumumkan proyek terbarunya, sebuah program kemitraan dengan komunitas internasional untuk membantu anak-anak di daerah tertinggal di luar Indonesia, terutama di negara-negara berkembang. Keberhasilan bukan hanya soal kita bangkit dari masa lalu, tapi juga soal bagaimana kita bisa memberi kembali, kata Randy dalam pidatonya di depan ribuan tamu. Jika saya bisa mengubah hidup saya yakin kita semua bisa mengubah dunia, sedikit demi sedikit. Suara tepuk tangan meriah menggema. Randy menyadari bahwa ia kini tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ia tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial yang lebih besar. Di balik segala pencapaiannya, Randy tidak pernah lupa dengan akar hidupnya. Setiap kali ia merasa lelah atau ingin menyerah, ia akan kembali ke desa kecil itu, duduk di bukit yang dulu menjadi tempat ia melamun dan bercita-cita. Ia melihat kehidupan yang telah berubah, dan ia tahu bahwa meskipun ia telah jauh melangkah, ia tidak pernah bisa melupakan dari mana ia berasal. Jangan pernah lupakan perjalananmu,
kata Randy pada dirinya sendiri, sambil menatap desa yang kini jauh lebih makmur, lebih hidup, lebih penuh harapan. Hari itu, saat matahari terbenam, Randy merasa damai. Ia telah menggapai banyak impian yang dulu hanya tampak mustahil. Dan yang lebih penting, ia tahu bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih besar. Bukan hanya tentang kesuksesan pribadi, tetapi tentang memberikan kesempatan bagi orang lain untuk meraih impian mereka. Perjalanan panjangnya tidak hanya tentang balas dendam. Sebaliknya, itu adalah tentang membuktikan bahwa meskipun kita dilahirkan di tempat yang penuh keterbatasan, kita bisa mengubah takdir kita, dan mungkin, sedikit demi sedikit, mengubah dunia. Dan bagi Randy, balas dendam terindah adalah saat ia bisa menatap masa lalu tanpa rasa sakit, dengan penuh rasa syukur dan kedamaian. Sebab, dalam hidup ini, kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang kita dapatkan, tetapi dari apa yang bisa kita berikan.